saya kira ini bapak-bapak kemarin protes karena saya hanya jawab pertanyaan ibu-ibu, makanya saya selingi kemarin ibu-ibu sama pertanyaannya. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Oh iya, silakan. Langsung saja Pak Ustaz. Megang volume. Sedianya yang saya sampaikan saat ini Pak, sejak 2 hari yang lalu berhubung karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga Pak Ustaz cuma mengeluarkan 2 kuota. Pada waktu itu saya tidak kebagian Pak Ustaz. Kemudian waktu salat subuh juga sudah masuk. Apa kajian Pak Ustaz malam itu adalah merupakan suatu penjelasan yang secara sistematis dan merupakan bagi kami jamaah syuhada adalah hadiah kado istimewa dari penjelasan ini. Apa yang Pak Ustaz saya sampaikan pada waktu itu, bahwa semua apa yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, terkhusus ibadah. Ibadah wajib adalah merupakan suatu jalur rahmat. Kemudian ibadah sunat merupakan jalur syafaat. Ada hal yang saya ingin pertanyakan Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz sampaikan pada waktu itu bahwa apa yang kita lakukan di masjid ini, kami mendapat suatu rahmat yang mana setiap maghrib kami hanya sering melakukan Pak Ustaz ya, salat awabi. Ternyata dalam penjelasan Pak Ustaz masih ada salat awabi yang bisa dilakukan digabung dengan salat duha. Kami sangat memohonkan Pak Ustaz, lafadznya mungkin saja bisa kita menggunakan bahasa memuju karena Allah itu ahli bahasa. Bisa juga bahasa apa saja. Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat menggunakan bahasa dari sananya, yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, sekitar 6 bulan yang lalu di masjid ini Pak, pada hari Jumat kurang lebih sekitar jam 10.40, dan saya sudah bertekad Pak, setiap hari Jumat melakukan kurban dengan cara cepat-cepat datang ke masjid. Jadi pada waktu itu saya orang pertama. Setelah saya selesai salat sunnah, ada orang tua datang masuk. Dia melakukan, saya perhatikan salat yang dilakukan 6 rakaat dengan 3 salam. Bertanya dalam hati saya Pak, bahwa 2 rakaat pertama mungkin salat tahiyatul masjid, 2 rakaat kedua dan ketiga saya berpikir tidak mungkin salat kabiatan, tidak mungkin karena waktu belum masuk. Karena saya penasaran, setelah selesai sholat saya mendekat Ustaz. Saya salat pertama, saya salam, kemudian saya bertanya, Bapak orang apa? Bilang Pak, saya orang Mandar. Pak, kebetulan sama darinya, orang Mandar. Selanjutnya saya bertanya Pak Ustaz, itu tadi saya minta maaf, salat apa yang dilakukan Pak? Dia katakan salat yang saya lakukan ini anak, salat kencing dan salat tubuh. Wah, barusan saya mendengar salat itu Pak. Nah, saya tanya, hal ini Pak Ustaz, saya minta
tanggapan dan penjelasan daripada Pak Ustaz, karena jangan sampai karena setelah saya terima itu Pak, saya langsung melaksanakan. Apakah saya akan lanjutkan? Tergantung dari Pak Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentang sholat sunat awwabin itu ada dua, Pak. Yang pertama awwabin itu antara maghrib dengan isya, juga 6 rakaat. Itu bisa digabung dengan 2 niat sholat, karena dia sholat sunat. Misalnya kita sholat taubat sekaligus sholat awwabin. Jadi kita mengatakan usolli sholat sunatul awwabin wa taubat lillahi ta'ala. Cuman ada ulama mengatakan awwabin itu bukan sholatnya, tapi awwab itu kan bahasa Arab, kembali. Artinya karena seharian kau mengurus pekerjaan dunia, mestinya kau kembali menghadap kepada Allah di waktu maghrib dengan isya ini. Nah, makanya disebut awwab. Fungsi sholat ini menghapuskan dosa. Makanya sholat awwabin itu ada yang menyebutnya sholat taubat, karena dia menghapuskan dosa selama 50 tahun lamanya, dan setara dengan sholat sunnah 12 tahun lamanya. Makanya disebut sholat awwab itu karena orang kembali dari kesibukannya. Untuk penghujung duha itu juga disebut awwabin. Sekitar jam 10 lewat kita kerjakan 6 rakaat, itu masuk awwabin juga. Dan itu makanya hadis itu makanya ada 2. Awwab itu antara maghrib dengan isya 6 rakaat, sekaligus juga awwabin di penghujung duha. Itu. Memang hadisnya begitu. Jadi kita bisa kerjakan dua-dua. Bayangkan kalau dikerjakan dua-dua itu pahalanya luar biasa. Iya. Kemudian masalah yang kedua, ada orang sholat, saya mengatakan sholat kencing ya, itu namanya kafaratul baul. Sebenarnya sholat ini dikerjakan di awal sebelum sholat sunat duha. Itu supaya najis-najis kecil yang tidak bersih itu terbebas dari siksaan. Makanya disebut kafaratul baul. Itu 2 rakaat. Jadi itu kalau disebut kafaratul baul. Ada yang mengerjakan 4 rakaat sekaligus untuk najis tubuhnya. Makanya dia bilang sholat tubuh. Sebenarnya sholat ini adalah amalia di ulama tarekat. Saya kalau kafaratul baul ada yang mengatakan ada hadisnya. Saya cari-cari ada yang mengatakan itu qaul ulama. Makanya kalau biasa ulama itu membahas itu mengatakan al hadis au kama qala, untuk mengantisipasi kalau bukan hadis berarti perkataan ulama itu. Jadi itu namanya kafaratul baul. Iya. Sama dengan sholat sunat miftahul lail. Kalau di Muhammadiyah itu kan dikerjakan sebelum sholat sunat tarawih, dia sholat 2 rakaat tapi tidak ada surahnya, hanya Fatihah saja. Selesai Fatihah langsung ruku. Jadi siapa tahu masuk di masjid Muhammadiyah sholat tarawih, kemudian dia sholat 2 rakaat tidak ada surahnya, jangan bilang oh kenapa salah-salah lagi nih. Tidak salah. Memang Nabi lakukan itu ketika bangun sholat tahajud. Sebelum dia sholat tahajud dia dulu lakukan itu, sholat pemanasan namanya. Iya, makanya disebut miftahul lail. Ya, jadi dia baca Fatihah langsung ruku, tidak baca surah. Itu. Kalau di Muhammadiyah itu dikerjakan karena memang sholat tarawih itu tidak disebut Muhammadiyah sebagai sholat tarawih, tapi disebut qiyamu Ramadan. Nah, makanya karena memang di masa Nabi tidak ada tarawih, di masa Rasulullah tidak ada tarawih, yang ada adalah qiyamu Ramadan. Makanya nanti Umar itu yang memberi nama tarawih, karena tarawih itu kan istirahat. Jadi kalau dia sudah salam 2 rakaat, duduk lagi sejenak. Makanya kita di sini kan sholawatan, itu mengistirahatkan sejenak. Itulah disebut tarawih, artinya istirahat di antara istirahat. Nah, itu. Jadi begitu dulunya, makanya disebut tarawih. Makanya Muhammadiyah itu tidak kenal sholat tarawih, dia kenal qiyam Ramadan. Makanya dia samakan bahwa tidak ada lagi sholat tahajud kalau Ramadan, hanya sholat qiyam Ramadan. Kalau dia sudah kerjakan tidak bangun lagi tahajud itu. Jadi itu. Kalau kita dari NU itu tidak, bahwa sholat tarawih tetap tarawih, karena Aisyah mengatakan Nabi sholat lagi lebih banyak lagi sholatnya di rumah. Kalau pulang dari masjid berarti ada sholat malam, makanya tidak lebih dari 13 rakaat sholat malamnya Rasulullah. Betul, memang, tapi kalau Ramadan ada tambahannya, sehingga dari situlah umat menggabungkan. Kemudian yang paling aman, ulama mengatakan, sholat kan ibadah yang baik. Semakin banyak dilakukan semakin bagus, kecuali sholat fardu tidak boleh.
Makanya segala sesuatu untuk kebaikan bisa diawali dengan sholat. Nah, makanya ada namanya sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat istihara, banyak. Makanya sholat sunnah wudu. Sholat wudu kan tidak diajarkan Nabi. Sholat sunnah wudu itu kan tidak diajarkan Rasulullah. Nanti itu Bilal yang lakukan. Makanya kan Bilal bin Rabah setiap selesai berwudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan. Tapi Nabi itu bermimpi, baru dia dengar bunyi sandal. Siapa bunyi sandal di dalam surga ini? Ada bunyi sandal, dia berbaik. Oh ternyata Bilal. Bunyi sandalnya Bilal. Jadi Nabi itu hafal bunyi sandalnya Bilal itu. Kalinya subuh dia tanya, Bilal, apa amalanmu sehingga kau lebih dulu masuk surga? Bilal bilang, nah saya masih di sini Rasulullah. Kenapa saya masuk surga? Bilang tidak. Saya dengar bunyi sandalmu di dalam surga. Langsung Bilal bilang, tidak ada istimewa ya Rasulullah. Sama aja dengan sama yang ada. Tidak. Pasti ada malammu yang lain. Tidak dilakukan oleh sahabat. Kenapa kau lebih dulu masuk? Saya dengar bunyi sandalmu di dalam surga. Langsung Bilal mengatakan, ada satu amalan yang kau belum pernah ajarkan tapi saya lakukan ya Rasul. Dia mengatakan apa? Dia bilang, setiap aku batal wudu, aku langsung ambil air wudu. Dan setiap selesai berwudu, aku sholat sunnah 2 rakaat. Saya jadikan itu sholat sunnah wudu. Nabi mengatakan, oh itulah yang membuatmu cepat masuk surga. Padahal tidak pernah diajarkan Nabi. Sehingga ulama mengatakan berarti segala kebaikan itu bisa dengan sholat. Makanya mau memulai sesuatu sholat dulu. Maka begitu. Mau berdoa sholat sunnah dulu baru berdoa. Ada juga mengatakan minta di dalam sholat. Seperti itu. Mau pergi malam sholat dulu namanya sholat hajat. Kan begitu. Mau mulai usaha sholat. Tapi nanti saya ajarkan istihara. Ada itu istihara di Quran. Tidak melalui jalur sholat. Hanya buka Al-Quran kemudian bisa kita tahu arahnya. Tapi itu nanti tidak boleh direkam. Karena kalau perampok yang dapat itu bahaya. Iya, jadi saya kira itu Pak ya. Jadi itu yang dipakai. Saya sendiri sebenarnya yang kafaratul baul biasa saya pakai, tapi untuk tubuh tidak. Karena sikirnya tubuh kan sudah ada. Itu la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, itu kan sudah ada. Kalau yang kafaratul baul itu kan najis, yang najis kecil itu disebut dengan sholat sunnah kafaratul baul. Ya. Saya kira itu Pak ya. Sudah, saya kira sampai di sini. Ada tadi satu? Tidak ada ya? Sudah? Iya. Oh iya betul. Iya. Surah Barakan atau iya. Itu karena membicarakan tentang peperangan. Jadi ada satu surah itu dalam Al-Quran tidak ada basmalahnya memang. Kenapa? Karena itu tentang peperangan dan pembunuhan. Ada juga hikmahnya. Ulama mengatakan kenapa ada satu surah itu tidak ada basmalahnya. Karena semua pekerjaan di dunia itu dia harus diawali dengan basmalah. Kecuali satu jangan basmalah, kalau mau mencuri. Tidak usah basmalah. Kayaknya itu hikmahnya. Iya. Kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.